Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Tidak dibayar untuk menengahi atau katakanlah untuk ikut-ikutan di dalam proses kontestasi berdemokrasi ini. Walaupun kritik Habib Bahar kepada katakanlah siapapun warga negara atau siapapun pejabat publik, ya itu harus dianggap, harus dilihat sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan yang dijamin oleh konstitusi. Jadi nggak usah baper. Itu ada yang disebut dengan interpersonal communication. Itu penting. Tetapi Bapak Presiden itu menegaskan bahwa penegakan hukum itu menjadi penting. Ormas-ormas yang membuat gaduh, ormas-ormas yang bisa mempengaruhi situasi keamanan lebih besar, mereka memprovokasi, mereka menyebarkan berita-berita bohong. Ya, soal ormas ya, itu ya Pak Jokowi juga harus introspeksi diri. Dia sendiri kan yang mencontohkan, kemudian jadi anggota ormas tertentu, bahkan menggunakan baju dan bersama juga Wapres. Ya. Jadi itu juga harusnya Pak Presiden memberikan contoh agar dia tidak kemudian berpihak dan terlihat misalnya menggunakan atribut ormas gitu. Kasihan nih Habib nih, Allah disuruh tanda tangan buat batalin acara. Acara maulidnya dijagain sama 700 personil, polisi sama TNI. Umat Islam yang mau hadir acara nih dari mana-mana di blokade ya Beb? Siap, di blokade. Aparat sowan ke Bahar Smith, netizen singgung perintah Jokowi. Jangan gadaikan wibawa Polri. Sikap aparat kepolisian Polda Jawa Barat yang tampak sowan ke pendakwa Habib Bahar Smith menuai sorotan publik. Terkait hal itu, netizen di media sosial pun menyinggung perintah Presiden Jokowi ke Polri. Salah satu netizen yang mengaitkan perintah Jokowi dengan sikap aparat saat menemui Bahar Smith usai dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian itu, yakni pengguna Twitter Savagimaniacs 7. Dalam versi narasi ceritanya Kamis 30 Desember 2021. Netizen itu menilai perintah Presiden Jokowi tersebut tidak digubris oleh aparat Polda Jabar. Pasalnya, kata sang netizen, Jokowi pernah memerintahkan kepada Polri agar tidak menggadaikan wibawa penegak hukum di hadapan pelanggar hukum. Namun menurut netizen itu, Polda Jawa Barat malah sowan, bahkan berpelukan dengan Bahar Smith saat mendatangi kediaman pendakwa kontroversial itu. Perintah Presiden aja nggak digubris, jelas Presiden menyatakan, jangan gadaikan wibawamu pada si pelanggar hukum. Malah pelukan. Kok nggak cium kaki sekalian, tweet netizen Savagimaniacs 7. Kicauannya netizen itu menanggapi postingan warganet lainnya yang mengunggah cuplikan video saat aparat dari Ditreskrim Polda Jabar mendatangi kediaman Habib Bahar Smith. Dilihat dari video itu tampak aparat Polda Jabar tengah berbicara dengan Habib Bahar. Usai berbincang, petugas dan Bahar Smith pun terlihat bersalaman dan berpelukan, bahkan saling cipika-cipiki. Diketahui Presiden Jokowi belum lama ini meminta kepada jajaran Polri agar tidak menggadaikan kewibawaan institusi penegak hukum di hadapan pelanggar hukum. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah tahun 2021 di Bali beberapa waktu lalu. Kewibawaan ini juga jangan hilang dari Polri. Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan, setiap ada Kapolda baru, Kapolres baru malah datang kepada sesepuh ormas yang sering membuat keributan. Benar ini, ujar Presiden Jokowi kala itu. Jokowi pun menegaskan kepada jajaran aparat Polri agar tidak menggadaikan kewibawaan, misalnya dengan melakukan sowan kepada pelanggar hukum. Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Hanya ini saya lihat, saudara-saudara harus memiliki kewibawaan. Polri harus memiliki kewibawaan. Begitulah tegasnya. Bahar Smith dimintai keterangan sambil lengkapi bareng Polda Jabar. Netizen, polisi merendahkan derajatnya. Sebuah video viral di media sosial lantaran menampilkan sosok Habib Bahar bin Smith yang didatangi oleh Ditreskrim Polda Jabar di kediamannya. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter bernama @ronald_lampar8 pada Rabu 29 Desember 2021. Ditreskrim Polda Jabar datangi Bahar bin Smith, tulis netizen itu sebagai keterangan. Di dalam video tersebut nampak sejumlah petugas kepolisian tengah mendengarkan keterangan dari Habib Bahar
soal dirinya yang dilaporkan beberapa waktu lalu. Dari awal sampai akhir video itu, tolong dilihat full di mana ada Anda menyebarkan rasa kebencian, di mana ada Anda masalah ras atau masalah suku di mana, tanya Habib Bahar dalam video tersebut kepada petugas kepolisian. Habib Bahar membantah adanya masalah SARA, tetapi ia mengaku soal penyebaran kebencian terhadap kezaliman dan kemunkaran. Sesekali di Treskrimum Polda Jabar terlihat mengangguk sambil mendengarkan penjelasan dari Habib Bahar. Unggahan video itu pun viral di media sosial dan mengundang banyak kecaman dari netizen. Banyak netizen yang menyayangkan perlakuan polisi kepada Habib Bahar, yang seakan membedakan dengan masyarakat pada umumnya. Video Habib Bahar Smith didatangi aparat usai pihak pelapor melaporkan dirinya terkait dugaan ujar kebencian tersebut viral usai diunggah pengguna Twitter Ronald Lampar 8. Seperti dilihat pada Rabu 29 Desember 2021. Dalam narasi cuitannya, netizen itu menyebut bahwa Habib Bahar dalam cuplikan video unggahannya itu didatangi di Treskrimum Polda Jabar. Di Treskrimum Polda Jabar datangi Bahar bin Smith, tweet netizen Ronald Lampar 8. Dilihat dari video itu, nampak Bahar Smith tengah duduk bersama sejumlah aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat. Habib Bahar pun menyampaikan kepada petugas untuk melihat secara utuh video ceramahnya yang dituduh sebagai ujaran kebencian oleh pihak pelapor. Tolong lihat video itu dari awal sampai akhir, di mana ada Ana singgung masalah ras SARA, di mana ujar Habib Bahar Smith. Menurutnya, dirinya dalam isi ceramahnya yang dipersoalkan oleh pihak pelapor itu memang menebar ujaran kebencian. Namun kata Bahar, kebencian yang ia maksud tersebut yakni kebencian terhadap kezaliman, kemungkaran, dan ketidakadilan. Kalau kebencian, iya, kok bisa? Ia kebencian pada kezaliman, kebencian kepada kemungkaran, kebencian kepada ketidakadilan. Begitulah tegasnya. Ia pun lantas menyindir pihak pelapor dirinya. Menurut Habib Bahar Smith, pihak yang merasa keberatan jika ia menebar kebencian terhadap ketidakadilan, maka dialah sebenarnya pelaku. Dalam video kedatangan polisi tersebut ditulis keterangan di Treskrimum Polda Jabar datangi Bahar bin Smith yang terlihat memberikan ceramah terhadap anggota polisi yang datang. Sambil merokok, Habib Bahar meminta para anggota polisi tersebut menonton video ceramahnya dari awal hingga selesai. Habib Bahar mengklaim dirinya tidak sama sekali menyebarkan rasa kebencian suku, ras, agama, dan antar golongan alias SARA. Dari awal sampai akhir video itu tolong dilihat full, di mana ada Anda menyebarkan rasa kebencian, di mana ada Anda masalah ras atau masalah suku di mana SARA, ujarnya dalam video yang diunggah akun Twitter @ronaldlampar8. Kendati demikian, dia mengaku bahwa telah menyebarkan kebencian, namun pada kezaliman dan ketidakadilan. Kalau kebencian iya, kok bisa? Ia kebencian pada kezaliman, kebencian pada kemungkaran, kebencian pada ketidakadilan, begitulah jelasnya. Dilansir dari Galamedia, Kamis 30 Desember 2021. Lebih lanjut, Habib Bahar menambahkan, bila ada yang merasa tersinggung dengan ucapannya tersebut, berarti orang itu pelaku kezaliman dan ketidakadilan. Kalau ada yang merasa berarti dia pelaku ketidakadilan itu. Habib Bahar menyebarkan kebencian, benar, kebencian terhadap kezaliman. Jadi kalau ada yang nggak terima, berarti dia pelaku dari kezaliman itu. Begitulah imbuhnya. Sebagai informasi, Habib Bahar dan Egy Sujana telah dilaporkan ke pihak berwajib. Mereka dilaporkan oleh Ketua Cyber Indonesia, Habib Husin Alwi Shihab. Husin melaporkan Habib Bahar karena pihaknya merasa penceramah tersebut memelintir ucapan duduk. Habib Bahar dilaporkan pertama kali bersama dengan Egy Sujana ke Polda Metro Jaya pada tanggal 7 Desember dalam laporan nomor LP-B-6146-2021-SPKT atas dugaan penyebaran ujaran kebencian terhadap pejabat publik.